Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 111. Din tersenyum kecil, lalu berseru dengan nada menggoda, "Assalamualaikum, calon istriku." Ucapan itu membuat Azarin terlonjak kaget. Dia refleks menoleh cepat, kedua alisnya bertaut seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Astagfirullah, Pak," serunya dengan suara tertahan. "Bikin kaget aja," gerutunya sambil merapikan posisi duduknya. Din tertawa kecil, duduk di sofa lain dengan santai, lalu menatap Azarin yang kini menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik cadar. "Kenapa? Lagi melamun, ya?" tanyanya dengan nada setengah menggoda. Azarin menggeleng cepat. "Gak, kok. Aku cuma duduk diam aja," kilahnya, meski nada suaranya terdengar canggung. Din tersenyum lebar, menatapnya dengan pandangan hangat. "Kalau nggak melamun, kenapa kaget banget? Apa aku berhasil bikin jantungmu berdetak lebih cepat, Asa?" godanya, kali ini dengan tawa kecil di ujung kalimat. Azarin menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meski wajahnya memerah di balik cadar. "Pak Din, jangan bercanda. Kita mau pergi, kan? Sudah hampir malam," ujarnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Din mengangguk, lalu mengenakan jasnya. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi." Tapi, dia menatap Azarin dengan senyuman tipis. "Jangan lupa untuk tetap dekat denganku nanti, tidak perlu dekat-dekat juga, asal gak menghilang dari pandanganku. Aku gak mau kehilangan calon istriku di tengah keramaian." Azarin tak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil melirik ibunya yang kini muncul dari arah dalam rumah dan masih mengenakan mukena. "Umi, Asa izin pergi sama Din." "Ya," pamitnya sambil berdiri dari tempatnya duduk. Herlina mengangguk kecil, tatapannya beralih pada Din. "Iya, Nak. Tapi jangan pulang terlalu malam, ya?" Din menjawab dengan penuh keyakinan, "Insya Allah, Bu. Begitu acara selesai, saya akan langsung mengantar Asa pulang." Azarin pun segera menyalami tangan ibunya dengan hormat. Din mengikuti gestur itu, memberikan salam kepada Herlina sebelum keduanya bersiap pergi. Herlina hanya mengamati mereka dengan tatapan lembut. Seperti biasa, Azarin memilih duduk di kursi belakang kemudi. Pilihannya itu adalah usahanya menjaga jarak, dan Din, seperti biasa pula, tak mempermasalahkan. Suasana di dalam mobil terasa sunyi, hanya diisi oleh dengung pelan mesin yang melaju di atas jalan tol menuju Bogor, tempat acara pernikahan berlangsung. Din memusatkan perhatian pada jalanan yang lengang, sementara Azarin memandang keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Suasana ini berlangsung beberapa menit sebelum Din berdeham ringan, memecah keheningan. "Kamu nggak ada niat menceritakan apa yang terjadi di pesantren tadi?" tanyanya lembut. Nada suaranya tak memaksa, hanya penuh rasa ingin tahu. Azarin tersentak kecil, lalu menoleh ke depan. "Hah? Maksudnya?" balasnya sedikit bingung, meski dia tahu betul maksud pertanyaannya. Din tersenyum tipis, tetap memandang lurus ke jalan. "Iya, apa yang terjadi di sana? Acaranya bagaimana? Kamu kelihatan tenang, tapi aku penasaran, apa kamu bahagia di sana?" Ucapnya panjang, suaranya terdengar. 79. Tenang dan tulus. Azarin kembali mengalihkan pandangan ke jendela. Perasaan bergejolak di dadanya. Dia tahu, mungkin Din sudah mendengar sesuatu dari ibunya, tetapi ia juga sadar, ada hal yang harus dia sampaikan sendiri. "Aku dipinang sama Pak Yai," ucap Azarin tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. Matanya tetap terpaku pada gemerlap lampu jalanan dan siluet bangunan yang melintas cepat. Din tetap tenang, meskipun hatinya terasa sesak.
Dia sudah mendengar ini dari Herlina sebelumnya, tapi mendengar langsung dari Azarin tetap terasa berbeda. Dia ingin memberikan ruang bagi Azarin untuk bercerita lebih jauh, jadi ia memilih diam dan terus menyetir. Mereka berencana datang untuk khitbah 3 minggu lagi, lanjut Azarin, nadanya datar, seolah mencoba menahan emosi yang bercampur di dalam dirinya. Din melirik spion, sekilas menatap bayangan Azarin di kursi belakang. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tak ingin memperlihatkannya. Dan, kamu menerima? Tanyanya akhirnya, suaranya terdengar ragu-ragu. Azarin menghela napas panjang, menenangkan dirinya sebelum menjawab. Belum, ujarnya lirih. Aku belum memberi jawaban. Aku minta waktu 2 minggu ini untuk salat istikharah, dan mungkin juga berpuasa. Din mengangguk kecil, menelan rasa kecewa yang perlahan menggerogoti keyakinannya. Dia tahu Azarin membutuhkan waktu, tetapi tetap saja, bayangan tentang kemungkinan kehilangan Azarin membuat hatinya tak tenang. Suasana kembali sunyi. Hanya suara roda mobil yang berputar di atas aspal tol yang mengisi ruang hening di antara mereka. Sa, kalau dalam salat istikharahmu nanti kamu tidak mendapatkan petunjuk, apakah aku boleh maju meminangmu kembali? Tanya Din lembut, memecah keheningan yang kembali menyelimuti mereka. Suaranya hati-hati, seolah takut merusak suasana. Azarin tak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada punggung Din yang kokoh, sementara pria itu sesekali meliriknya lewat kaca spion. Namun, karena gelapnya kabin mobil, Din hanya bisa menangkap siluet wajah Azarin yang samar. Boleh aku bertanya satu hal? Azarin akhirnya membuka suara, nada suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tentu, jawab Din cepat, anggukan kecil terlihat dari pantulan kaca spion. Kalau seandainya aku mendapat petunjuk untuk menerima lamaran Pak Yai, apakah Pak Din akan ikhlas? Tanyanya pelan, tetapi jelas. Ada nada ragu dan ingin tahu yang dalam. Dia ingin mendengar langsung, seberapa besar keikhlasan pria itu. Din menarik napas panjang, mengatur pikirannya sebelum menjawab. Kalau aku bilang ikhlas, rasanya terlalu naif. Ya, ucapnya akhirnya, dengan senyum yang tak terlihat dari Azarin. Aku manusia biasa, Sa. Aku bisa kecewa dengan takdir, sekalipun aku berusaha menerimanya. Rasa ikhlas yang sesungguhnya itu berat. Tapi kalau dibilang rela, insya Allah, aku rela, asalkan kamu bahagia. Soal ikhlas, biar waktu yang mendidikku untuk sampai ke sana. Jawaban Din mengalir dengan jujur, tanpa pretensi. Mendengar itu, hati Azarin terasa hangat. Ada rasa lega bercampur haru. Din tak menutupi perasaannya, tetapi dia juga tak pernah memaksa, membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak Allah. Azarin menunduk, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Pilihan takdir seolah berdiri di depan matanya, menunggu untuk dipilih, antara menerima lamaran Pak Yai atau memberi kesempatan pada Din. 80. Din memecah lamunan Azarin. Sa, kamu belum menjawab pertanyaanku tadi, katanya lagi, suaranya tetap lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Azarin mengangkat wajahnya, memandang punggung Din yang kokoh di kursi depan. Boleh, ucap Azarin akhirnya, suaranya terdengar lebih mantap. Kalau aku tak mendapatkan jawaban dari istikharahku, Pak Din boleh meminangku. Din tersenyum lega mendengar jawaban itu. Dia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya dia mendapatkan secercah harapan. Terima kasih, Sa, ucapnya pelan, namun penuh makna. Bolehkah aku kembali meminangmu di Mekah? Tanya Din, suaranya penuh harap dan lembut. Hatinya berdegup kencang, seolah dunia ini hanya berputar di sekitar kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Azarin terdiam sejenak,
Keningnya berkerut, mencoba mencerna kata-kata itu dalam heningnya malam. Dalam gelapnya suasana mobil, wajahnya sulit terbaca, namun pikirannya sedang berputar cepat. Kenapa harus di Mekah? Jawabnya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Din menghela napas dalam-dalam, seolah kata-katanya sangat berarti baginya. Meminangmu di depan sang pemilik takdir, di hadapan Ka'bah, adalah impian terbesarku. Aku ingin memuliakanmu di tempat yang paling suci, di tempat yang penuh berkah. Pernyataan itu mengalir begitu tulus, seolah seluruh hatinya tertumpah dalam kata-kata itu. Azarin merasa hangat menyelimuti dadanya. Wajahnya yang tertutup cadar pun terasa memanas, namun dia bersyukur suasana mobil yang gelap membuatnya bisa menyembunyikan gejolak hatinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tak bisa lagi dia sembunyikan rasa yang tiba-tiba muncul. Boleh gak, Za? Din bertanya lagi, suaranya lebih lembut kali ini, hampir seperti bisikan, penuh harapan. Azarin menunduk, tangannya memelintir ujung gamis yang dikenakannya, mencoba menenangkan perasaan yang kacau. Boleh, Pak, jawabnya lirih, namun hatinya terasa berdebar. Din tersenyum lega, senyumnya lebar dan penuh kegembiraan. Alhamdulillah, Za, serunya dengan semangat. Aku akan berjuang untukmu selama 2 minggu ini, berdoa dan berpuasa. Semoga doa-doaku sampai di langit, dan tidak kembali dengan tangan kosong. Kata-kata itu seperti doa yang tulus, penuh harapan. Azarin merasakan dalamnya perasaan Din.